Jadi buat partai politik ini satu keuntungan sebenarnya. Jadi ada waktu untuk bisa mempersiapkan caleg terbaik. Iya. Selamat datang di channel Obrolan Gema Kebangsaan. Kita baru saja mendengar ada putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilu yang tadinya itu serentak dijadikan satu momen, tapi kemudian ada di uji materialnya itu harus ada pemisahan antara pileg DPR, pemilihan legislatif DPRD dengan DPR RI. Untuk pemilihan legislatif di DPRD ini akan dibarengkan dengan pilkada. Nah, keputusan ini diputuskan pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kita kedatangan tamu seorang pengamat politik senior yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Pak Abdul Khalik Ahmad. Pak Abdul Khalik Ahmad, ini putusan MK ini, ini kan tiba-tiba mengejutkan kita. Mengejutkan kita, baru saja pemilihan umum presiden maupun legislatif itu baru 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan. Tiba-tiba muncul ada putusan MK yang menyebutkan bahwa pemilu itu antara pemilihan legislatif daerah, baik kabupaten dan provinsi yang pada pemilu 2024 dan sebelumnya itu kan dijalankan serentak. Ya, serentak. Nah, tapi dengan uji material dari permohonan dari Perludem, Perludem bahwa sebaiknya, atau karena ini bertentangan dengan NKRI kan waktu itu yang sebagai dasar pemohonan uji material ini, maka ini Mahkamah Konstitusi itu memutuskan adanya pemisahan. Nah, menurut Pak Khalik apakah ini menjadi presiden atau menjadi sesuatu yang justru baik, ya kan? Justru sangat menguntungkan bagi partai politik peserta pemilu di 2029. Gimana Pak Khalik? Iya, terima kasih Mas Joko. Iya. Jadi saya kira pertama saya ingin menanggapi secara keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini diputuskan. Pada intinya adalah bahwa pemilihan umum di tingkat nasional dan di tingkat lokal itu sekarang dipisah. Jadi pemilihan tingkat nasional, pemilu nasional itu meliputi pemilihan legislatif DPR dan DPD plus Pilpres. Jadi satu. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu jadi satu rumpun. Sebagai pemilu nasional. Kemudian yang kedua adalah pemilu lokal. Pemilu lokal itu rumpunnya adalah pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten kota plus pemilihan kepala daerah. Baik gubernur, bupati wali kota maupun wali kota. Nah, sebenarnya dua tingkatan ini atau dua bentuk atau dua cakupan pemilu ini
Hemat saya sih ini menguntungkan bagi partai politik. Bagi partai politik. Ya, pertimbangannya adalah pertama bahwa fungsi partai politik itu menjadi lebih berdaya sekarang, gitu. Lebih berdaya dalam pengertian bahwa menghadapi pemilu nasional, itu partai politik akan fokus pada bagaimana memenangkan kader-kader terbaik pada pemilu legislatif di tingkat DPR RI dan DPR RI terutama, karena DPD itu ranah tersendiri. Kemudian mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga isu-isu yang bersifat nasional itu fokus di situ. Jadi di satu rumpun. Di satu rumpun itu. Satu rumpun penyelenggaraan. Betul. Termasuk juga soal teknis pembiayaan. Jadi partai politik bisa mendorong supaya caleg-caleg di tingkat DPR RI itu fokus. Tidak lagi dia punya konsentrasi untuk membantu caleg-caleg di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada fokus di situ. Jadi dari sisi pembiayaan sebenarnya ini juga cukup mengurangi beban dari caleg tingkat pusat. Gitu. Secara isu juga ini lebih bisa terfokus, lebih fokus untuk isu-isu yang bersifat nasional. Gitu. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya, ketika putusan MK ini mengusulkan ada rumpun pemilu nasional dan pemilu lokal, itu ada jeda. Nah, jedanya itu usulannya MK adalah antara 2 sampai 2,5 tahun setelah pemilu lokal, setelah pemilu nasional diselenggarakan. Diselenggarakan itu dalam pengertian apakah waktunya adalah setelah pelantikan, penetapan, pelantikan DPR RI dan DPD RI, ataukah setelah pelantikan presiden. Jadi ini usulannya MK seperti itu. Soal dari mana startnya, itu pembentuk undang-undang nanti yang merumuskan. Tetapi usulannya MK adalah pendapat MK bahwa pemilu nasional itu setelah hasilnya ditetapkan dan kemudian dilantik, baru setelah 2 tahun berikutnya diselenggarakan pemilu lokal. Dan tapi untuk penyelenggaraan antara pemilihan legislatif RI, pusat, baik maupun DPD dengan pemilihan presiden, walaupun satu rumpun satu penyelenggaraan di 1 tahun yang sama, itu belum tentu sama waktunya. Kalau ini sama. Kalau jadi ini serentak. Serentak. Jadi pemilu nasional itu meliputi pemilu legislatif DPR RI dan DPD plus pemilu presiden dan wakil presiden. Oh, jadi serentak dalam satu penyelenggaraan gitu. Nah, 2 tahun berikutnya atau 2,5 tahun berikutnya itu baru dilaksanakan pemilu lokal yang meliputi pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten kota plus pemilihan kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati. Jadi satu rumpun itu memang, jadi ada pembagian penyelenggaraan pemilu nasional dengan penyelenggaraan pemilihan lokal. Nah, ini memang semangatnya kemudian kalau dengan Partai Gema Bangsa itu nyambung, Pak. Sangat nyambung, sangat nyambung. Karena kebetulan kami kan punya komitmen bahwa salah satu yang ingin kami perjuangkan adalah desentralisasi politik. Dan ini adalah wujud dari desentralisasi. Betul, ini momentum yang terbaik bagi kami. Karena dengan adanya putusan MK yang seperti ini, itu akan sangat mudah untuk mengimplementasikan komitmen tentang desentralisasi politik itu. Jadi kami Partai Gema Bangsa punya peluang untuk bisa mempersiapkan kader-kader terbaik, baik untuk legislatif daerah maupun pusat maupun kepala daerah. Gitu. Karena konteksnya pemilu lokal. Termasuk juga di dalamnya adalah menyiapkan isu-isu lokal yang memang sangat
Jadi lebih masing-masing lebih fokus. Betul. Jadi kalau pemilu presiden memang kemudian konteksnya secara nasional. Nasional. Betul. Artinya apa? Karena memang di presiden yang mencakup konteks isu nasional dan DPR RI maupun DPD yang ini di tingkat pusat itu memang konteksnya nasional. Sehingga kemudian ada fokus masing-masing gitu. Jadi ketika penyelenggaraan pemilu yang kemarin ini kan menjadi tidak fokus. Betul. Yang daerah dia bicara soal daerah, yang DPRD juga bicara soal daerah, yang DPR RI dia bicara soal nasional. Nah, ini kalau dilihat dari semangatnya memang semangat desentralisasi. Betul. Dan tapi bagi partai politik, pada partai politik ataupun para politisi ya kan yang nanti akan bertarung di pemilihan elektoral ini, pertarungan elektoral ini menjadi biayanya menjadi lebih besar, ya kan, atau justru menjadi lebih kecil? Karena penyelenggaraannya kan 2 kali nih, ya kan. Nah, kalau misalnya ini kemarin itu satu penyelenggaraan di tahun yang sama, memang ini menjadi beban APBN yang cukup besar kan. Tapi ketika ini kemudian dipisah konsentrasinya di dua tahun atau 2,5 tahun setelahnya, kemudian ini bisa membagi fokus beban APBN ya kan gitu. Nah ini tetapi bagi caleg ini, kalau caleg DPR RI kemarin itu dalam berkampanye ini ada sebagian yang mereka ini dia bekerja sama dengan caleg provinsi maupun caleg kabupaten kan. Artinya kalau dalam bahasanya itu tandem gitu. Nah, sekarang ini kemudian itu menjadi beban full DPR RI. Betul. Dan 2,5 tahun lagi ini menjadi beban full caleg DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ini kan ada pemecahan soal fokus di penyelenggara negara, kemudian ada pemecahan fokus pengeluaran anggaran. Tetapi bagi caleg itu juga kemudian konsentrasinya masing-masing. Betul. Kan nggak ada kalau kemarin itu misalnya, ya udah saya ini mau nyalek, terus ada DPR ini, saya gandul aja kan gitu. Betul. Kalau besok sudah tidak bisa gitu. Nah ini mungkin akan menjadi pertimbangan bagi partai-partai politik, ya kan. Artinya kemudian apakah nanti setelah ini dipisah bahwa caleg DPR RI ini akan bekerja sendirian, atau kemudian justru caleg DPR para pengurus DPD, DPD atau DPC kalau bagi partai-partai itu pengurus daerah, justru nanti akan lebih fokus membantu untuk pemilihan DPR RI dan presiden. Kemungkinan itu gimana itu? Iya, jadi gini, saya melihatnya dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu rasional. Paling tidak ada 3 pertimbangan yang saya catat di situ. Pertama adalah bahwa pemisahan rumpun pemilu nasional dan lokal itu yang pertama adalah bisa menjadi proses penguatan kembali fungsi dari partai-partai politik. Karena dengan begitu maka partai tidak terburu-buru untuk menyiapkan calegnya secara serentak, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, sekarang dengan pembagian rumpun ini itu ada waktu bagi partai politik untuk menseleksi kader terbaiknya. Justru mempunyai kesempatan atau punya waktu yang panjang ya kan, dan lebih fokus untuk menyeleksi caleg atau calon anggota legislatif yang nanti akan betul karena tidak bercampur antara kan legislatif kita ini 3 tingkat, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota gitu. Nah nanti yang tingkat pusat konsentrasi sendiri, karena kemudian ada jeda 2 atau 2,5 tahun itu baru kemudian pada pemilu lokal mempersiapkan kader di tingkat legislatif provinsi dan kabupaten kota. Jadi buat partai politik ini satu keuntungan sebenarnya. Jadi ada waktu untuk bisa mempersiapkan caleg terbaik. Gitu. Benar. Kemudian yang kedua, semangat yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa
kalau pemilu itu serentak seperti yang kemarin dilaksanakan, Ya. itu isu-isu yang terkait dengan pembangunan daerah itu tenggelam, terabaikan bahkan. Iya. Istilah Mahkamah Konstitusi itu loh ditenggelamkan dengan isu-isu nasional. Padahal sebenarnya justru pemilu itu mestinya harus berujung pada penguatan daerah. Itulah yang namanya desentralisasi. Itulah desentralisasi. Jadi bagi Partai Gema Bangsa ini menjadi kabar baik. Betul, betul. Sangat relevan sekali. Sangat relevan. Ya, gitu dengan kan, visi ya. misi kita. Gitu. Artinya kemudian dan ini menjadi bagi partai kayak seperti Gema Bangsa ini menjadi startnya menjadi lebih panjang. Iya, betul. Ya kan? Artinya persiapan untuk menyiapkan kader yang nanti akan bertarung di pertarungan nasional, itu nasional maupun di yang lokal, itu justru lebih panjang gitu. Sehingga kita bisa mencari kader-kader atau calon legislatif yang memang itu sangat yang berkualitas, ya kan Pak. Artinya kalau kemarin itu kan yang penting udahlah, yang penting masuk aja gitu kan, yang penting memenuhi kuota, ya kan. Karena kita diburu pada waktu yang sama untuk mengisi 3 tingkatan legislatif ini. Ya, dalam konsentrasi yang sama dengan pekerjaan yang sangat besar gitu. Nah, ini kan konsentrasinya menjadi dipecah gitu. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan MK, ya kan, bahwa untuk menghindari pelanggaran tentang NKRI ini kemudian diputuskan untuk bisa, karena memang potensi konfliknya menjadi besar, potensi money politiknya menjadi besar kalau itu tersentral dan dijadikan satu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan adanya pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Nah, ada satu lagi pertimbangan dari mahkamah itu yang menurut saya juga baik. Karena dengan adanya pemisahan tingkatan dengan jeda yang cukup panjang 2 sampai 2,5 tahun, itu bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena para penyelenggara pemilu itu juga punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Antara penyelenggara pemilu pusat dengan penyelenggara pemilu daerah. Betul. Dan kemudian masa tugasnya penyelenggara pemilu itu bukan hanya pada saat sekali itu pemilu. Jadi masih ada dua kali pemilu. Kalau dulu kan pemilu kan ada pemilu legislatif 5 tahun kan, tapi pemilu DPRD pemilu pilkada kan beda-beda. Sehingga KPU itu bekerja itu selama 5 tahun. Nah, ini kan tiba-tiba KPU cuma bekerja selama sekali, terus dia nganggur selama 4 tahun kan gitu. Itu makanya tidak efisien. Tidak efisien. Ya kan? Oleh karena itu maka dengan putusan MK yang membagi rumpun lokal dan nasional, kemudian ada jeda 2 sampai 2,5 tahun, itu justru akan memperkuat dan mempertinggi kualitas penyelenggaraan demokrasi kita. Sehingga penyelenggara pemilu juga bisa lebih konsentrasi. Betul. Kalau kemarin itu kan disambungkan banyak pelanggaran juga nggak tertangani kan Pak. Terus penyelenggara pemilu juga awut-awutan karena itu secara serentak antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Kemarin ada 5 kotak itu harus sekaligus dihitung pada hari yang sama. Ya, wajar kalau kemudian terjadi banyak korban kan begitu. Stamina orang kan terbatas. Nah, dengan pemilu yang dibagi rumpunnya lokal dan nasional, kemudian ada jeda 2 sampai 2,5 tahun, itu adalah betul-betul akan memberikan dampak positif sebenarnya. Jadi pertimbangan pertama adalah pertimbangan soal fokus isu. Yang kedua adalah pertimbangan soal anggaran penyelenggaraan yang tadinya itu fokus di satu momen yang itu kemudian memberatkan APBN kita. Yang ketiga kemudian penyelenggara negara itu juga memiliki kesempatan atau waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Lebih maksimal. Dan lebih maksimal. Bagi partai politik itu juga memberi keleluasaan untuk menyusun strategi pemenangan. Termasuk menyiapkan kader. Menyiapkan kader yang bisa diseleksi lebih berkualitas karena pemilihan legislatifnya tidak serentak.
Kalau kemarin ini kan serentak kan. Betul. Nah, yang mungkin yang menjadi menarik yaitu menurut saya bahwa masing-masing caleg itu persiapannya itu juga bisa lebih matang. Betul. Artinya kalau mau DPR RI calon anggota pusat ini kemudian mau bertarung ya inilah pertarungan mereka secara nasional gitu kan, tidak kemudian dicampur dengan pertarungan elektoral di tingkat lokal kan gitu. Nah, bagi DPRD juga dia merasa bahwa ya inilah kuasa kami kan gitu. Kalau bahasanya Pak Kholek itu tadi bahwa inilah yang namanya desentralisasi itu gitu. Dan bagi Partai Gema Bangsa menanggapi putusan MK ini kata Pak Kholek ini positif. Dan sangat sesuai dengan harapan kita ya. Ya, jadi memang kita cukup ini ya Pak, cukup menarik menurut saya bahwa inilah yang memberi ruang pada partai politik secara terbuka, secara luas gitu kan, untuk memang mempersiapkan diri gitu. Nah, cuman Pak Kholek, ini kan pemilu kita ini memang ya kita sadar lah ya, artinya di dalam pemilu yang sudah berjalan dan ini pasca reformasi ini kan sekarang kan sudah 6 kali. 6 kali dan banyak persoalan yang tadinya itu terpisah sekarang serentak ya kan, dan banyak pembenahan memang ini menjadi evaluasi kan setiap pemilu kan gitu, dan MK memutuskan bahwa besok ini dipisah, saya kira ini menjadi yang terbaik kan gitu, dan Partai Gema Bangsa menyambut ini menjadi sesuatu yang positif kan. Nah, tapi Pak, ini kan kemudian ada satu anggapan bahwa nanti anggota DPRD kalau misalnya pemilu di rumpun nasional itu dilaksanakan di 2029, ya kan Mas? Artinya di 2029 itu di pemilu di tingkat lokal 2031 ya kan, 2 tahun setengah kan, kalau itu 2 tahun ada 2 tahun setengah gitu. Artinya bahwa sekarang ini eksekutif atau gubernur maupun bupati wali kota itu menambah jabatan 2 tahun. Yang mungkin yang kemarin itu ada yang kepotong-potong juga kan Pak. Nah, terus yang DPRD kan juga sama. Nah, ini mungkin juga sebagai imbal balik dari apa yang sudah terpotong kemarin gitu. Saya melihatnya gini, Mas Joko. Jadi memang itu jadi problem konstitusi kita. Jadi ketika masa jabatan itu fix 5 tahunan, kemudian ada terjadi perubahan secara undang-undang, itu kan memang harus ada jalan keluar yang harus dilakukan kan gitu ya. Jadi misalnya jabatan yang 5 tahun itu tetap dilaksanakan, tetapi kemudian ada penyesuaian sampai dengan tahun 2031. Ya, kalau yang gitu. Kemarin itu kan ada yang misalnya sudah selesai, ada waktu 2 tahun kan di PJ itu. Betul. Ada pejabat sementara itu. Nah, itu saya kira nanti bentuknya ada rekayasa undang-undang, jadi dan kita sudah pernah melaksanakan ini. Jadi waktu pemilu 99 itu kan sebenarnya 2 tahun setelah pemilu 97. Gitu. Belum sampai 5 tahun. Jadi masa kerjanya cuma 2 tahun lalu terpotong pemilu kan gitu. Jadi artinya kalau undang-undang sudah menyatakan seperti itu, ya berarti memang aturan mainnya harus kita laksanakan kan gitu. Nah, terkait dengan ini kelebihan waktu kan begitu untuk menyesuaikan sampai misalnya jeda 2 tahun atau 2,5 tahun, kembali kepada pengaturan undang-undang. Jadi kalau nanti pembentuk undang-undang DPR itu mengesahkan undang-undang pemilu yang baru, saya kira ya itu blessing lah buat DPRD dan kepala daerah yang hasil pemilu lalu gitu. Merujuk dari 2024 kan begitu diputuskan pemilu serentak. Kan ada yang misalnya dia pemilu 2017 selesai 2023. Nah, yang 2 tahun sampai 1 tahun itu kan dia di PJ kan itu. Nah, saya kira kalau itu kita sudah punya pengalaman di 2014 dan ini mungkin nanti akan yang sama sehingga incumbent incumbent itu ketika nanti dia akan bertarung ini akan sama dengan calon yang nanti
bukan incumbent, Betul. ya kan? Betul. Kan misalnya kan ada jeda 2 tahun dia tidak menjabat, Pak. Iya. Gitu. Artinya ini juga menurut saya ini ada keuntungan juga Iya. bagi Iya. bagi partai politik Iya. yang memang dia mau bertarung di baik di kabupaten maupun kota maupun provinsi itu jadi berawal dari nol lagi, Iya, gitu, ya kan? betul. Artinya sudah tidak ada lagi incumbent. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya DPRD-nya ini. Ya. Kalau eksekutifnya kita punya pengalaman di Ya. 2024. Ya. Tapi kalau legislatifnya ini kan tidak mungkin di dalam waktu 2,5 tahun itu tidak ada anggota DPR, Ya, gitu kan? ya. Ya kan gitu. Ya, makanya kita bercermin pada pengalaman pemilu 99. 99, ya. Jadi pemilu 99 itu kan sebenarnya memotong masa jabatan pemilu 97. Ya, Gitu. yang tadinya harusnya kan 5 tahun ya, berarti kan 97 kan 2002 ya. kan? 2002. Mestinya pemilu 2002 baru selesai kan. Tapi selesai. kemudian ada pemilu dipercepat Ya, karena 99 reformasi, ya. ya. Berarti kan hanya 2 tahun 2 tahun. masa kerjanya. Ya. Jadi kalau pengalaman potong memotong sudah ada, Ya. maka mestinya Menambah juga ada kan gitu. Iya, kan? Nah, ini terpulang pada sekali lagi pada keputusan pembentuk undang-undang. Ya. Jadi tentu payungnya nanti adalah undang-undang pemilu. Ya. Yang itu akan disegerakan oleh DPR. Saya kira. Kalau kan gini, kalau DPR RI pasti dia tetap 5 tahun. Oh iya, ya. Karena di dalam putusan MK ini kan Pemilu lokal pemilu kan diselenggarakan 2 tahun atau atau 2,5 tahun setelah pelantikan Iya. anggota legislatif atau pelantikan presiden. Ya. Artinya kalau yang DPR RI memang 5 tahun. Iya, iya. Tapi kalau yang DPRD mungkin Ada tambahan. Ya, kemungkinan ada tambahan 2 tahun maupun 2,5 tahun. Ya, ya. Karena kalau DPRD kan nggak mungkin itu menjadi pejabat sementara. Betul, betul. Ya kan Pak. Ya. Kalau eksekutif Ya. itu Bisa. boleh. Nah ini nanti mungkin ini nanti akan dirumuskan oleh Ya. DPR untuk menanggapi atau merespon Ya, putusan MK Ya. ini kan gitu. Karena memang MK tidak berhak untuk menentukan itu. Ya. Yang menentukan adalah DPR sebagai pembentuk undang-undang. Ya, dan itu kan sudah teknis ya kan nanti, teknis pelaksanaan. Nah, kembali lagi kita Pak, untuk Partai Gema Bangsa. Ya. Bahwa Partai Gema Bangsa dengan putusan ini sangat diuntungkan karena Ya, paling ya, pertama. betul. Karena kita punya konsentrasi yang cukup panjang kan, Ya. cukup luas, waktu kita juga cukup leluasa Ya. untuk menyusun DPR RI ya kan lebih Ya. fokus, dan pemilu lokal DPRD kita lebih fokus Ya. gitu. Dan ini memang pasca 2024 ini memang menjadi keuntungan bagi partai-partai baru atau partai-partai yang selama ini tidak lolos di parliamentary threshold. Karena besok ini kan juga harus dilaksanakan bahwa tidak ada lagi batasan, ya kan, untuk menuju ke Senayan kan kalau yang DPR RI. Belum diputuskan oleh Belum DPR. diputuskan oleh MK. Belum. Oleh DPR belum diputuskan. Tapi kalau MK memutuskan soal presidential threshold ya. Ya. Tapi kalau DPR belum. Belum. Artinya kalau nanti itu kemudian diputuskan bahwa itu ditiadakan atau dengan batasan minimal yang lebih rendah seperti 2099 dan 2004. Ya kan? Itu kan berarti ini menjadi keuntungan. Ya. Nah, artinya apa? Bagi partai-partai yang sekarang ini muncul juga harapan untuk bisa mengusung presiden, untuk menuju ke Senayan khususnya di DPR RI ini menjadi lebih terbuka. Ya. Nah, inilah yang menurut Pak Khalid tadi, inilah menjadi keuntungan-keuntungan yang nanti akan didapatkan oleh Partai Gema Bangsa. Ya. Dan saya kira teman-teman di daerah ini, baik di DPW maupun di DPD, ini juga harus segera merespon putusan MK ini. Betul. Baik putusan yang soal parlementer maupun putusan tentang pembagian rumpun penyelenggaraan pemilu. Ya. Nah ini saya kira teman-teman juga di daerah juga perlu mempersiapkan diri. Kan? Artinya
misalnya ini peluang mereka kan yang tadinya itu harus diburu-buru di 2029 ini punya waktu yang cukup panjang, ya. Sehingga kerjasama antara DPP dengan DPW maupun DPD ini menjadi lebih leluasa. Jadi konsentrasinya nanti ya udah kita ke pemilu nasional dulu nih, ya kan, dan kita pemilu presiden. Setelah itu konsentrasi DPP bisa membantu ke DPW maupun ke DPD. Jadi ada fokus di situ. Dan buat kita putusan MK itu angin segar demokrasi kita. Jadi ini tidak saja berdampak positif bagi partai politik, tapi juga bagi penyelenggaraan pemilu secara nasional. Dan bagi masyarakat juga menurut saya lebih ini lebih... Karena masyarakat tidak jenuh untuk ikut pemilu, ada jeda gitu. Dan kemudian pilihannya juga tidak terburu-buru, karena masyarakat itu kan melihat misalnya pada saat pengalaman pemilu 2024 antara caleg tingkat DPR RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota, itu kan pertimbangannya sendiri-sendiri itu. Mungkin DPR RI itu karena ini satu partai, kemudian di tingkat provinsi ini karena teman, kemudian di tingkat kabupaten kota ini karena keluarga. Nah ini kan preferensi seperti ini itu sudah tidak ada lagi nanti di pemilu yang akan diselenggarakan 2009 gitu. Jadi orang sudah masing-masing fokus pada tingkatannya. Gitu. Tapi Pak, ini sisi positifnya. Kita coba cari sisi negatifnya, Pak. Sisi negatifnya memang kemudian pembiayaan bagi negara, pembiayaannya menjadi 2 kali dalam kurun waktu pelaksanaan dalam waktu 5 tahun. Yang tadinya itu fokus di satu tahun ini menjadi 2 tahun. Walaupun kalau secara nominal ya itu kan sama kan, cuma ini dibedakan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak Pak kemungkinan ini? Ada 2 yang saya tanyakan. Pertama, dengan pemisahan ini justru akan memberi peluang terjadinya money politik. Artinya apa? Terjadinya money politik itu kalau yang tadinya itu cuma sekali nih Pak. Terus kedua, begitu nanti di pemilu legislatif tingkat nasional itu money politik itu masih marak, maka kemudian harapan masyarakat itu 2 kali di 2,5 tahun dia akan mengharapkan itu. Artinya harapan adanya sebaran uang itu menjadi harapan atau menjadi kayak ini semacam bayangan gitu. Walaupun juga nanti belum tentu aja kayak ilusi, tapi ada harapan nih. Nanti saya akan dapat lagi. Ini kan dampak buruknya. Terus yang kedua, dampak di internal partai. Kalau kemarin itu dalam satu serentak Pak, dalam satu serentak ini kan kemudian antara DPR RI, calon DPR RI, calon DPR provinsi, calon legislatif di kabupaten kota, ini kan jadi satu Pak. Jadi satu padu untuk memperjuangkan satu partai. Begitu juga dengan presiden, itu juga sama. Nah, ketika ini dipisah, ada nggak kemungkinan ini misalnya tiba-tiba begitu ini DPR RI, saya nggak mau lah, saya ternyata teman saya DPR RI di partai lain itu, dia akan bekerja untuk memenangkan, ini misalnya pengurus di kabupaten nih, misalnya satu partai nih, misalnya partai A gitu. Nah, partai A ini kan kalau kemarin itu kan satu rumpun ini, satu kegiatan ini kan bisa loyalitasnya terjaga. Begitu ini DPR RI ini kan, terus dia pengurus salah satu kabupaten kota, ternyata dia lebih dekat dengan DPR RI partai lain. Kan ada kemungkinan, karena susah dikontrol itu. Karena fokusnya ini hanya DPR RI aja, pengurus provinsi maupun pengurus DPD merasa tidak punya kepentingan. Ya kan? Ini yang menjadi menurut saya ada sisi negatif bagi partai politik. Terus yang kedua, kalau misalnya ini di lain ini, nanti di pemilu legislatif, ya kan, di daerah yang pemilu yang di rumpun lokal ini,
pengurus nasional merasa juga sudah kita konsentrasinya kita udah habis ini, mereka bisa dilepas. Artinya kalau sebagai partai yang mengusung desentralisasi kayak Partai Gema Bangsa ini menguntungkan. Kenapa? Karena loyalitas itu dibangun bukan berdasarkan kepentingan pusat kan atau kepentingan kekuasaan, tapi bagaimana desentralisasi itu untuk membangun kekuatan partai. Tapi bagi partai yang sentralistis atau partai yang feodal, ini akan menimbulkan konflik yang cukup signifikan. Salah satunya adalah ketika nanti antara pemilu rumpun nasional dengan daerah ini, masing-masing akan memisahkan kepentingan. Apalagi selama ini partai-partai yang lama ini kan sangat kanibal, ya kan? Sangat kanibal. Bahkan DPRD itu kadang merasa memanfaatkan DPR RI untuk pembiayaan pemilihan kan ini. Nah, begitu nggak ada, mereka merasa gamang. Nah, ini kalau saya yakin kalau untuk Partai Gema Bangsa saya tidak meragukan soal bagaimana loyalitas, ya kan? Karena memang Partai Gema Bangsa dengan desentralisasi itu membangun kekuatan partai. Tapi kalau bagi partai yang sentralistik atau partai feodal, Pak, ini berbahaya. Jadi hemat saya gini, kalau soal pembiayaan, apakah dengan pemilu serentak yang sekali main selesai, dengan kemudian berjeda seperti pemilu nasional dan lokal seperti yang diputuskan MK, hemat saya sih sangat relatif, gitu. Bisa saja nominalnya sama, jumlahnya, tetapi hanya frekuensinya yang berbeda. Timingnya maksudnya ya. Timing pengeluarannya. Kalau itu sangat relatif. Jadi bisa lebih besar, bisa juga lebih sama, kecil. Bisa juga lebih kecil. Gitu. Nah, terkait dengan putusan MK bagi partai-partai, tentu ini termasuk juga kemungkinan money politics dan lain-lain. Itu sebenarnya ya tantangan besar buat kita, kan gitu. Sepanjang kita punya niat untuk berkomitmen membangun demokrasi semakin berkualitas, kan kita juga harus bagaimana bisa menekan money politics itu tidak terjadi. Begitu. Jadi ini tantangan memang buat partai-partai politik. Gitu. Dan tadi yang disebut oleh Mas Joko, ada peluang 2 kali dapat amplop kan misalnya begitu. Kan itu jadi harapan. Betul. Nah, ini juga saya kira menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat bahwa pemilu itu sebenarnya bukan soal dia mendapatkan uang dalam bentuk instan seperti itu. Justru pemilu itu adalah untuk memilih dan mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik di tingkatnya yang nanti akan berkontribusi mensejahterakan dia di daerahnya masing-masing, kan begitu. Jadi bukan yang dia terima saat itu dan kemudian dirasakan langsung, tetapi dia berkontribusi kepada negara, kepada daerah untuk perbaikan nasibnya sendiri, kan gitu. Itu pentingnya edukasi dari partai politik terhadap pemilih cerdas, kan begitu. Nah, yang kedua saya kira terkait dengan kemungkinan gesekan atau katakanlah tadi ketidakloyalan misalnya atau ketidakdisiplinan antara pimpinan tingkat pusat dengan tingkat daerah misalnya, saya kira sepanjang disiplin partai itu kita tegakkan, saya kira tidak akan terjadi. Gitu. Karena sekali kita menghimpun kekuatan potensi untuk membangun partai ini menjadi lebih besar, lebih kuat, apapun tidak bisa untuk melemahkan ini. Kan gitu, termasuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Jadi saya kira itu juga bisa dibangun dengan kemampuan peningkatan disiplin partai kita, maupun gitu. Kualitas kepengurusan kita. Ini saya hanya membayangkan soal dinamika yang akan terjadi ketika kemudian pemilu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal ini itu dipisah. Artinya apa? Kemungkinan yang terjadi salah satunya adalah soal money politik. Ini kan money politik kan sudah nggak bisa dihindari, Pak. Semasa tidak ada konsensus nasional para politisi untuk menghentikan money politik.
yang sebetulnya kan money politik ini kan sebetulnya yang memulai ini kan karena politisi-politisi yang takut kalah. Kalau rakyat itu nggak diberi juga nggak apa-apa Pak, gitu kan, tiba-tiba semua sepakat. Kita nggak usah ngasih uang, ya rakyat ya biasa-biasa saja, karena ada yang menawarkan lah rakyat itu. Itu yang pertama. Artinya, tapi yang menurut saya yang paling agak yang terjadi soal dinamika yang terjadi adalah soal kemudian tingkat loyalitas terhadap partai. Bagi partai yang sentralistik maupun partai feodal itu, saya yakin itu akan pasti terjadi. Nah, kalau Partai Gema Bangsa, saya merasa bahwa karena di Gema Bangsa ini kan membangun partai bukan berdasarkan soal kepentingan individu. Betul. Ya kan, soal individu dia mau jadi anggota legislatif maupun menjadi eksekutif, tetapi dengan desentralisasi kita membangun kekuatan politik baik di tingkat nasional maupun di daerah. Nah, saya kira Pak Khalid ini keputusan MK ini tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu ini menjadi satu isu yang menurut kita cukup menarik dan nanti kita akan lihat perkembangannya. Bagaimana nanti kemudian DPR akan memutuskan teknis undang-undangnya, ya kan, sehingga nanti di pemilu 2029 ya kan, dan kemudian kalau memang itu nanti kemudian disetujui sama DPR dan akan dilaksanakan di 2031 ya ini nanti kita akan coba kita cermati. Ya Pak Khalid, nanti kita akan memantau sejauh mana putusan MK ini akan dijalankan kapan dan karena waktunya ini kan belum ditentukan mau 2029 maupun 2031 maupun 2034. Artinya di amar putusan itu belum disebutkan. Saya kira terima kasih Pak Khalid, kita sudah berbincang-bincang merespon putusan MK soal pemisahan penyelenggaraan pemilu. Nanti saya akan mengundang Pak Khalid lagi, kita akan membedah tentang isu tentang pemisahan penyelenggaraan ini dan bagaimana kemudian respon partai-partai yang lain. Nanti kita akan berdiskusi lagi, diskusi yang lebih panjang sehingga kita nanti bisa merumuskan kita menyikapi seperti apa menyikapi putusan MK ini dan undang-undang yang nanti akan ditetapkan oleh DPR. Terima kasih Pak Khalid. Sama-sama Mas Eko. Kawan-kawan, kita nanti akan membahas ini lebih jauh karena ini putusan ini baru ditetapkan hari ini dan kita merespon secara langsung dan nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa yang nanti kita akan bicarakan dan akan mengundang teman-teman untuk berdiskusi baik melalui live maupun kita berdiskusi di khususnya di Partai Gema Bangsa di platform kita yang nanti sudah akan di-launching mungkin awal bulan yang nanti akan memberi ruang kepada teman-teman untuk bisa menuangkan gagasan-gagasannya. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan Gema Kebangsaan bersama Bapak Abdul Khalik Ahmad dan saya Joko Kanigoro. Salam Teko.